Oke, hello everyone. Welcome back to my channel Garuda Skrimo, channel opini bolanya orang awam. Dengan gue Joe Silaban nih di Perth Australia dan kali ini kita ada bintang tamu, Sir Bondes dari England atau dari Bon- mana? Coba cerita nih, Mas Bondes ini mungkin pada udah tahu tapi gimana Mas? Coba perkenalkan diri sedikit aja lah. Ya, halo Mas Jo. Makasih sudah undang saya di Garuda Skrimo ya Mas Jo ya. Ya, Garuda Skrimo itu kan ngomongnya Skrimo apa Skrimo biasa aja Mas Jo. harusnya Skrimo karena kan logonya aja kan Garuda ini teriak tuh dalam arti kita mengumandangkan kekuatan Garuda gitu loh. Sebenarnya itu intinya. Harus Siap, siap, terdengar, harus terdengar. siap. Garuda Skrimo ya. Eh Mm-mm. ya, kan saya Bondes dari Garuda Buana. Domisili saya di ini Mas Jo di Bahrain. Saya dengan Garuda Bahrain together membangun Garuda Timur Tengah dan Garuda Buana beserta Garuda-Garuda yang lainnya. Mungkin bisa visit ke Instagram Garuda Buana, member semua Garuda yang ada di luar Indonesia itu ada di situ. Mm-mm. Nah, nah ini menarik nih. Sorry, goyang-goyang dikit nih. Menarik nih teman-teman karena alhamdulillah Garuda Buana ini baru dapat ya kita bilang pengakuan dan apresiasi lah ya dari salah satu exco PSSI kemarin ya di Instagram ya yang mengatakan bahwa ini satu kelompok supporter Indonesia yang berada di luar negeri dan direkomendasikan untuk bergabung gitu ya Mas Mondes. Jadi kabar baik juga ya ini ya gitu loh untuk gimana Mas Iya, Mondes perasaannya tuh kemarin lihat bahwa ya ya alhamdulillah, Bang Arya Seminggu enggak. ya alhamdulillah yang kita lihat kan sebelumnya kita lihat Bang Arya posting ya di Instagram, dia bilang supporter supporter Indonesia yang intens berkontak langsung dengan PSSI ya, timnas itu ada LGI, Ultras, Hmm. SGI sama PNI. Habis itu muncul juga postingan dari Bang Arya itu eh, supporter di luar negeri Garuda Buana dan semua anggotanya tertulis di postingannya Bang Arya itu. Kalau bisa saya sebutkan satu persatu itu ada Garuda Australia, Garuda Bahrain, Garuda Jepang, Garuda Jerman, Garuda Qatar, Garuda UAE, Garuda Saudi, Garuda Timur Tengah, dan Garuda Oman, Kuwait, semuanya disebut sama Bang Arya. Alhamdulillah, sebenarnya memang kita sudah mulai intens kontak ya langsung ya, gimana Hmm. nanti ke depannya menyupport timnas apabila timnas bermain di salah satu negara yang ada supporter yang tadi saya sebutkan. Seperti itu Mas Eh, Jo. mungkin apa Qatar juga ya kalau nggak salah ya Mas Mondes ya. Qatar ya, Garuda Qatar Betul, juga kemarin disebut ya semua. betul Mas Jo, buat para para apa sih sebutnya? Member Garuda Skrimo apa? Apa Ya, sebutannya? subscriber lah, Para teman-teman lah. Belum belum punya sebutan. Masih ini sahabat apa? teman-teman Masih membangun. Teman-teman aja. itu Qatar itu boleh dibilang pelopor, pelopor leader atau supporter paling awal ya dibandingin Garuda-Garuda yang lainnya yang ada di luar negeri. Eh, Mereka itu sudah lebih dulu setahun bahkan 2 tahun lebih dulu Hmm. membentuk komunitas mereka di bawah Pak Dadan dan uh, Om Vidi dari Jadi ya. dari mana? Apa IFQ ya, Indonesian Football Qatar. Oh, Qatar Mereka ya. together, betul, mereka together berkolaborasi dan membangun Garuda Qatar. Ya betul, betul Mas Jo. Garuda Qatar ada juga bareng sama Ada kita. juga ya. Nah, dengan adanya apa ya apresiasi walaupun ini bentuknya informal ya. Kira-kira gimana Mas? Maksudnya perasaannya, semangatnya gitu loh untuk bisa apa ya? Kan kita kalau kaum komunitas kan kita bukan hanya sekedar kalau ada pertandingan, tapi seperti kemarin mungkin ada acara-acara nobar juga seperti itu kan. Tapi semangatnya gimana nih ketika dimunculkan oleh Bang Arya Sinulinga yang which is orang yang ngetop banget lah ya hitungannya gitu loh yang orang juga tahu bahwa dia exco PSSI. Jadi setidaknya walaupun PSSI belum punya wadah supporter resmi, tapi
Garuda Buana ikut disuarakan untuk yang di luar negeri gitu loh. Yang pasti sih gini Mas Jo, sebenarnya sebelum sebelum Bang Arya posting seperti itu, Hmm. kita antusias pun terhadap timnas. Gini lah ibaratnya, kita tidak dilihat atau terlihat pun kita sudah support timnas dari awal ya kan. Tapi dengan dukungan dari dan mention dari Bang Arya itu, ya kita secara langsung moral kita itu bertambah ya Mas Jo ya, dalam artian Nah, eh, kita sudah dilihat, kita bukan bekerja ya, dalam artian kita menyupport timnas dari segala kegiatannya, seperti kadang walaupun Garuda-Garuda yang nggak bisa datang ke di stadion, kita bikin nobar yang Mas Jo bilang itu, kita rencanakan, oke. kadang kita temuan Mas Jo, walaupun kadang terbentul waktu bagi orang yang kerja di luar itu kan, mereka kita kan semua pada kerja kan, bukan bukan bertamasya atau Ya. berlibur kita di luar negeri ini ya kan. Kita kadang korban waktu, korban tenaga, dan itu nggak mudah Mas Jo. Tapi dengan semangat atau apa ya, hobi ya, kalau saya lebih ke hobi ya Mas Jo yang menyupport ini. Saya nggak ada minta imbalan dari PSSI atau apapun, ya kita nyupport timnas karena rasa cinta kita terhadap timnas Indonesia. Kita nyupport dimanapun, dan terlebih nanti di round 4 ada di Saudi, kita rencananya akan berbondong-bondong Garuda Bona untuk ke Saudi untuk nonton langsung timnas melawan Saudi dan Hmm. Irak Mas Jo. Nah, itu Mas, kan berapa hari yang lalu kan di Garuda Buana kan ada videonya Mas Bondes tuh untuk menghimbau kepada semua teman-teman untuk apa? Menyatukan tekad gitu ya. Nah, itu eh, seperti apa sih Mas kira-kira eh, apa ya? Kebayangnya nanti planning-planning dari Garuda Buana gitu untuk di eh, Saudi nanti ya. Iya Mas, betul Mas Jo. Jadi di round 4 itu nanti kan di Saudi ya Mas Jo, bulan Oktober, tanggal 9 dan tanggal 11 ya pertandingan kita ya. Jadi kita Garuda Buana berencana, Sorry, kita jam berpikir tanggal tanggal 8 Mas tadi, 8 ya, 8. Oh, 9-nya udah tanggal di Indonesia. Di Indonesianya 9 iya, subuh, betul ya. 9 di Indonesia, tanggal 12 di Indonesia ya, benar ya. Ya, subuhnya, betul. Kita ya dalam artian Garuda Buana itu wadah di mana menghimbau para supporter Indonesia, baik yang di luar maupun yang ada di Indonesia, seperti LGI dan Utas Garuda dan SGI Mas Jo ya, kita Ya. untuk support langsung yang memiliki dana lebih atau memiliki kecintaan lebih. Bukan berarti saya nggak bilang kalau yang nggak datang itu nggak cinta ya sama timnas ya Mas Jo ya. Dalam artian mungkin kan mereka terbentur waktu, terbentur biaya, ya kan, kita tidak tahu ya kan. Jadi saya menghimbau untuk kita berbondong-bondong ke Saudi untuk mendukung, terutama ini Mas Jo, mendukung Garuda Saudi, karena Ya. uh, home-nya di Saudi, kita punya Garuda Saudi, kita harus mendukung mereka. Hmm. Gimana kita nanti sebagai supporter di Saudi saat pertandingan round 4 itu semuanya berjalan dengan lancar. Karena kan pengalaman yang sebelum-sebelumnya pertandingan di Saudi, kadang ya ada rebutan kursi atau seperti itulah Mas Jo ya, kita nggak mau itu terjadi lagi gitu Mas Jo. Jadi kita Hmm. bersinergi untuk kita sebagai supporter itu selaras dan saling mendukung walaupun demi kemenangan timnas Mas Jo, walaupun secara tidak langsung, secara langsung atau tidak langsung, andil kita sebagai supporter itu berdampak besar untuk performa timnas, tapi kita harus baik dalam mensupport timnas. Ya. Seperti itu Mas. Nah, Mas, ini kan kemungkinan besar ya kalau kita lihat karena dua partai menentukan ini kan antusias supporter Indonesia kemungkinan besar akan sangat gede ya dibandingkan sebelum-sebelumnya dan mungkin akan banyak tuh yang seperti dulu ada salah satu teman supporter
dari Indonesia waktu saat kita mau main di Australia aja ada yang bela-belain sampai sampai dia pinjam duit dari bapaknya dulu itu karena mungkin gaji dia tidak mencukupi syarat visa gitu kan ya. Nah, itu sampai seperti itu gitu ya. Jadi pasti apalagi ke Saudi pun pasti akan banyak teman-teman kita yang seperti itu gitu Mas. Nah, gimana kira-kira apa ya mungkin kalau memang sudah ada plannya Mas Bondes bisa share gitu loh plan kan kemarin di video itu dikatakan kita akan membuat stadion itu seperti kandangnya Indonesia gitu loh Mas. Kira-kira apa gitu loh yang akan dilakukan seperti itu Mas supaya makin banyak orang yang bisa diakomodir gitu. Iya Mas Jo, seperti hal yang saya bilang, ronde 4 ini adalah ibaratnya partai dua pertandingan ini adalah partai hidup mati kita timnas untuk lolos ke Piala Dunia walaupun nanti ada ronde 5 ya kan yang katanya itu masih ada kesempatan tapi ada juga yang bilang itu bakal lebih sulit persaingannya. Jadi berkaca dari pertandingan sebelumnya kita lawan Saudi, kita sudah menang seri dan menang, tetapi melawan Irak memang sedikit kurang beruntung kita ya Mas Jo ya. Jadi tapi di balik itu di luar itu kita supporter sangat berbondong-bondong bersemangat seperti yang Mas Jo bilang, ada yang minjem duit bapaknya, ada yang seperti apa. Tapi balik lagi Mas Jo, kita ke Saudi itu nggak mudah. Ada yang harus kita urus seperti visa, Hmm. seperti jarak dan sesuai jaraknya tiketnya berbeda kan harganya seperti itu. Jadi ya tapi dengan hal seperti itu bagi pendukung yang jauh dari Saudi memang susah Mas Jo ya, agak susah Mas Jo ya. Tapi nggak usah khawatir Mas Jo, karena kita Garuda Timur Tengah atau Garuda-Garuda yang ada di Timur Tengah itu kita bakal support langsung karena satu jarak kita dekat dan Hmm. ya pun lebih murah Mas Jo. Seperti itu Mas Jo. Ya. Kira-kira ada target nggak Mas berapa ribu orang gitu loh pendukung yang akan diusahakan untuk bisa hadir di stadion? Sesuai jatah FIFA katanya 8% ya Mas Jo ya. Itu kalau bisa dihitung sekitar 4.000 Mas Jo. 2.000 sampai 4.000 tiket fans Tribun Garuda. Tribun Indonesia mau. Tribun Hmm. Indonesia itu 4.000. Tapi nggak usah khawatir karena seperti halnya di Australia atau di Jepang pun kemarin kita bisa membeli tiket di tribun netral Mas Jo yang di tribun tengah. Hmm. Bahkan kita bisa beli pun tiket di tribun bagian fans Saudi Mas Jo. Di sana sedikit banyak Jadi aman ya Mas ya kalau misalnya kita berada di apa namanya di tribun lawan asal nggak memprovokasi mereka juga aman ya. aman Mas Jo. Tapi saya lihat kalau pertanyaan itu jadi saya gimana jawabnya Mas Jo? Karena sekarang kalau yang sudah kelas internasional itu kan dilihat oleh FIFA Mas Jo ya. Kita juga Mm-mm. sebagai supporter tidak mau merugikan PSSI dan merugikan timnas. Dalam artian kalau hal-hal seperti pertandingan nasional baik dari tim tamu maupun tim lawan itu supporternya semua pada selaras Mas Jo, nggak ada bentrokan dan berkaca dari yang pertandingan terakhir round 3 melawan Saudi di Saudi itu mereka duduk bareng Mas Jo, mereka Di barang teriak-teriak ya. bareng, saling mengata-ngatai saat kebobolan saat apa, tapi tetap menerima sampai akhir pertandingan pun bahkan berpelukan Mas Jo, saling ketawa Mhm. lagi di Jadi Saudi di, seperti itu Mas. dinikmati sebagai sebuah apa ya tontonan yang maksudnya nggak dibawa ke nggak baper lah ya. Betul Mas Jo, hiburan Mas Jo, itulah kan hasrat kita itu. Jadi kalau kita mau sebagai supporter itu datang ke stadion itu bukan hanya saat nonton aja, tapi saat kita manage atau bikin planning mau ke stadion itu kan itu juga hiburan buat kita Majo. Saat kita melangkah mau menuju ke stadion, masuk ke stadion, nonton di stadion dan Mhm. selesai stadion pun itu sebuah hiburan dan sebuah kepuasan tersendiri. Seperti itu Mas Jo. Jadi nggak ada yang namanya apa Mas Jo. Bentrokan yang kita takutin itu saya sudah nggak ada lihat lagi. Mungkin terakhir maju yang kemarin Vietnam lawan Indonesia sama Mhm. tim sama fans Indonesia ribut
22 orang ditangkap ya Mas Jo ya. Selebihnya saya nggak pernah lihat seperti itu lagi Mas Jo. Jadi memang mungkin kita bisa belajar ya bahwa di negara kita aja masih bisa terjadi gitu loh ribut pulang dari main bola, tapi mungkin kalau di negara-negara yang ya kita consider udah maju lah ya, lebih maju itu mereka pulang ya pulang aja sama-sama gitu ya. Betul Mas Jo, karena Hmm, balik lagi kita sebagai kawan yang kerja di negeri orang itu kita harus menjaga etika kita bukan karena ya, eh, kita apa ya Mas Jo ya. Dalam artian kita kadang bukannya apa Mas Jo, kita agak takut dalam artian kalau kita ribut nyentuh orang pun kalau misalnya diadukan itu langsung pulang Mas Jo, deportasi kita. oke. Jadi kita harus Ya, menjaga itu. Merugikan dong karena hanya nonton saja kita diberhentikan kerja, dideportasi. Itu kan betul, enggak betul. banget. Jadi kita uh, uh, etika kita di luar. Seperti itu. Oke. Nah, Mas, menarik tadi ada Mas Mones sempat nyebut tuh eh, rebutan kursi. Itu cerita gimana sih rebutan kursi di stadion itu? Bukannya udah ada nomor-nomornya seperti apa? Jadi waktu itu saya dari grup Garuda Garuda yang lain yang ada di Garuda Buana itu saya baca. Jadi mereka itu datang dulu. Datang kan tidak ada waktunya Mas Jo ya. Di tiket itu nggak ada waktu harus datang jam sekian, jam sekian. Mm-mm. Orang yang lebih datang awal, walaupun tercantum nomor tiket, nomor seatnya, nomor tempat duduknya itu, jadi mereka nggak ngeliat itu. Mereka antusias, mau duduk di depan, mau ikut bernyanyi. Jadi yang datang duluan itu mengisi tempat-tempat yang menurut mereka itu bagus sebagai penonton. Jadi yang datang terakhir itu tempat duduknya sudah ditempatin Mas Jo. Dia merasa ini tempat duduk saya dan yang datang awal itu ini saya sudah duluan datang, dibilang kayak gitu. Jadi belum terorganisir Mas Jo waktu itu saat pertandingan melawan Saudi di ronde 3. Uh, Om Erlangga pun ketua Garuda Saudi itu geleng-geleng akan hanya seperti itu dan Sorry next Mas, buat itu Oktober itu nggak seperti itu. sesama kita ribut apa kita dengan maksudnya berebut tempat dengan fans lawan? Enggak itu di Tribun Indonesia Mas Jo, di Oh, Tribun sesama Indonesia kita. saling ribut Sesama kita, jadi sama sesama kita. Kita pendukung Indonesia. Ah, oke oke, terus terus ah. Nah itu jadi karena waktu itu belum resminya atau belum terbentuknya Garuda Saudi Mas Jo. Masih ada adat seperti itu sama kita. Kalau sama beda beda supporter atau negara lain nggak ada ribut-ribut seperti itu Mas Jo. Iya, iya. Kita 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 kan tamu tapi giliran sesama Indonesia itu saling rebut walaupun mereka dia salah, saya sudah duluan gitu saling ngotot-ngototan siapa gue siapa lu gitu ibaratnya maju. Makanya nanti dengan adanya Garuda Saudi ini dan bersama Garuda Buana kita akan nyupot hal-hal yang seperti itu Mas Jo. Baik di dalam tribun, di luar tribun kita akan bersinergi untuk saling menyupport Mas Jo. Oke. Nah, Mas, saya mau bertanya sedikit eh pertanyaan yang sedikit agak dalam mengenai supporter nih ya. Supporter nih ya. Karena eh, saya pun kan eh, sudah cukup lama ya nggak ke stadion baru-baru akhir-akhir ini lagi kembali ketika timnas timnas hype lagi baru mulai ke stadion dan memang bukan hanya nonton timnas saja. Cuma kan gerakan supporter ini kan sudah berkembang dalam beberapa tahun terakhir kan. Maksudnya bukan hanya baru-baru ini ketika Indonesia mulai punya peluang ke Piala Dunia, supporter berkembang nggak? Sudah ada contohnya banyak lah teman-teman kita, Mas. Nah, seringkali kan kita ngomong begini nih, Mas. Wah, pokoknya kami akan dukung nggak berhenti 90 menit, akan terus berdiri dan bernyanyi. Tapi apakah sebenarnya seperti itu kenyataannya di lapangan? Sekuat itukah kita atau bagaimana, Mas, realitanya? Gitu? Eh, Pertanyaan bagus Mas Jo. Hmm, Jadi sebagai supporter kita Garuda Buana itu kita bisa bilang kiblatnya atau kaca cerminnya itu kita ngelihat ke LGI dan Ultras Garuda Mas Jo. hmm, Ya Mas Jo. Eh, yang Mas Jo tanyakan, apakah kita 90 menit bisa terus berdiri, terus berteriak, menyupport, bernyanyi, eh, berjoget ria selama 90 menit? Itu sudah dilakukan oleh Ultras Garuda dan LGI Mas Jo di Tribun
Selatan dan Timur Utara. Mereka sudah melakukannya dan itu bisa. Berbeda Hmm. dengan tribun-tribun lainnya seperti tribun VIP atau tribun tengah itu ada aturan tidak tertulis bahwa mereka itu lebih tenang, tidak berdiri Oke. atau kerja. Itu sudah aturan tertulisnya. Jadi kadang ada yang kemarin kita pernah dengar juga mungkin ada di YouTube atau sosial media, dia ribut Mas Jo. Padahal dia duduk di tribun tengah, bagian Ah, depan dia berdiri, dibilangin disuruh duduk, dia malah lebih ngotot. Ya itu tadi hmm, karena hmm. kita aturan-aturan tertulis itu ada yang nggak tahu, ada yang sudah tahu. Tapi balik lagi Mas Jo, yang Mas Jo pertanyakan 90 menit tetap berdiri dan bernyanyi, itu sudah mereka lakukan Mas Jo. Ultras Garuda dan La Grande Indonesia Mas Jo. Berarti stamina supporter luar biasa juga ya, Mas ya? Betul Mas Jo, saya merasakan sendiri itu kita nggak terpikir juga kita bisa 90 menit berdiri bernyanyi Oke. itu sudah lepas sendiri Mas Jo, bukan bukan direncanakan tapi emang sudah energinya terpantul energi di dalam stadion atau tribun itu terpantul ke diri kita. Jadi kita juga tetap bersemangat selama 90 menit. Bukan sampai 90 menit, selama pertandingan timnas itu ada di saat bertanding Mas Jo. Nah, oke. Berarti itulah makanya saya nanya karena kan saya cerita sudah lama, cukup lama saya nggak ke stadion baru akhir-akhir ini dan kadang-kadang walaupun duduk di antara sesama pendukung nih capek juga nih habis habis berapa menit lumayan juga gitu loh kan gitu tapi berarti sebenarnya mereka itu udah karena tidak dipikirkan kali ya tidak dipikirkan udah berapa menit ini udah berapa menit yang pikir dia menikmati pertandingan sambil mendukung aja gitu ya. Betul Mas Jo. Jadi atmosfernya itu yang bikin kita itu eh, tidak melihat ya. Kita sudah antusias melihat para supporter yang ada di tribun. Yang kedua kita mendengar riuh-riuh itu teriakan-teriakan di tribun yang tidak kita dengar di rumah, di tempat kerja. Yang ketiga kita secara langsung melihat pertandingan timnas kita dengan power mereka, semangat mereka mengejar bola untuk mendapatkan gol, itu semua terakumulasi ke tenaga kita tanpa planning, kita tetap jadi semangat Mas Jo, seperti itu Mas Jo. Mhm. Oke. Mas, eh, beralih ke timnas nih. Timnas ini kan mungkin kita juga banyak denger dan ada banyak video-video di YouTube juga isi yang membahas gitu. Kok sepertinya ada satu gerakan masif menginginkan pelatih kita saat ini diganti. Tapi saya mau nanya ini, kalau menurut Mas Bonda sendiri sebagai seseorang yang sangat aktif di dunia supporter timnas gitu loh. Gimana sih timnas kita ini saat ini gitu loh. Saat ini terutama kondisi saat ini menjelang round 4 ini gitu. Dengan banyaknya keinginan pelatih-pelatih Keinginan klub digantilah, inilah itulah. Tapi timnas kita sendiri seperti menurut Mas Bondes pribadi seperti apa? Ya, baik, saya bisa menanggapi sedikit sesuai kapasitas saya sebagai supporter mengenai Kluivert atau pelatih timnas kita saat ini. Saya nggak melihat ke situ ya Mas Jo. Sekarang di depan kita itu ronde 4. Ada pertandingan, eh, tinggal 2 pertandingan lagi untuk menuju Piala Dunia. Akankah baiknya kita lebih fokus kepada support kita sebagai supporter untuk mendukung kinerja timnas dalam memenangkan sisa 2 pertandingan nanti, Mas Jo. Uh, saya jujur nggak mereka yang apa namanya berkomen atau berpendapat tentang Kulivert out atau seperti apa. Saya nggak ambil pusing. Sekarang kita sebagai Garuda Buana dan Garuda-Garuda yang ada di luar Indonesia bersama LG dan Ultras Garuda, kita menyupport untuk kemenangan Indonesia di ronde 4 dan menuju Piala Dunia Mas Jo. Seperti itu Mas Hmm. Jo. Baik saya jawab dulu. Kita semua ada di roda 4 termasuk ke Saudi dan Irak. Kita semua di level itu sama-sama di ronde 4. Semua berpeluang sepertiga, 1/3. Saudi berpeluang 1/3 dan Irak berpeluang 1/3 untuk lolos ke Piala Dunia Mas Jo. Tentang Indonesia apakah baik-baik saja atau tidaknya itu kita lihat oleh ujung Hmm. kita
dan mudah-mudahan sebelum atau saya bilang mudah-mudahan pada ronde 4 dia bisa dimainin. Kalau menurut saya kalau tidak agak susah Mas Jo ya, agak susah karena selama ini setiap bermain red goalnya itu si Ole golin terus Mas Jo. Ya, Jadi jika tapi walaupun dibilang kan ya kesebelasan itu 11 orang bukan hanya Ole aja ya kan. ya, Mungkin nanti kita percayakan kepada kepelatihan sekarang ini gimana taktik mereka untuk memenangkan sisa dua pertandingan ada dan tanpa Ole Mas Jo. Seperti itu aja saya bisa komen Mas Jo. oke. Mas, terakhir paling seperti biasa, Mas Bondes ada yang mau disampaikan kepada teman-teman supporter lainnya, terutama yang ingin bergabung, maksudnya sama-sama mendukung di eh, apa namanya di Saudi nanti, ada nggak salah satu apa ya? eh Bukan wanti-wanti, tapi himbauan lah atau apa seperti apa yang sebaiknya diinikan gitu. Iya, saya Bondes dari Garuda Buana menghimbau atau akan mengatakan bahwa ronde 4 itu di depan mata tinggal beberapa bulan lagi. Eh, Baik dari kepengurusan PSSI ataupun Hmm. para manajemen PSSI serta para pemain mereka punya planning atau punya keinginan untuk bisa memenangkan dua pertandingan ini kan melawan Saudi dan Irak. Kita sebagai supporter alangkah baiknya untuk tetap fokus mendukung, menyupport Hmm. uh, kinerja atau planning mereka supaya bisa timnas itu lolos Piala Dunia. Begitupun kita sebagai supporter kita harus tetap mendukung, datang langsung ke Saudi, kita support bareng-bareng di Saudi, kita lalui pertandingan melawan Saudi dan melawan Irak, dan insya Allah kita akan menang di dua pertandingan itu, dan kita akan lalui momen-momen itu dengan indah. Seperti itu Mas Jo. Oke. Terima kasih Mas Bondes buat waktunya kali ini. Thank you dari Garuda Skrimo juga. Mudah-mudahan kita kerjasamanya bisa kita kembangkan lebih jauh lagi, terutama kalau Garuda Skrimo jadi berangkat ke Saudi ya. Mudah-mudahan insya Allah semuanya Insya Allah. lancar. eh dan ya, thank you teman-teman. Jangan lupa untuk like videonya, subscribe, dan komen. Mungkin ada pertanyaan yang mau ditujukan ke Mas Bondes di bawah ini di kolom komen. Nanti silakan masukkan komen kalian mengenai apapun itu yang ingin dikatakan atau ingin ditanyakan. Thank you Iya. so much, Mas Bondes. Terima Mas kasih. Jo, terima kasih atas undangannya. Sukses terus Garuda Skrimo. Kita ketemu Garuda Skrimo dan Garuda Buana di Saudi mendukung timnas dan Garuda Saudi. Amin.